Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di setiap waktunya, di setiap harinya Allah selalu karuniakan kebaikan-kebaikan pada setiap diri hamba-Nya. Dalam kebaikan-kebaikan yang tersirat maupun kebaikan-kebaikan yang tersuratkan. Hanya saja kebanyakan manusia ada yang menyadari akan nikmat karunia Allah, ada juga yang lalai daripada karunia nikmat Allah. Namun hendaknya bagi setiap diri kita ketika dimulai atau diawali setiap bangun dari tidur, ia mengucapkan alhamdulillah atau ia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, lalu kemudian menyatakan bahwa tidak ada yang terjalani dari buka mata sampai tutup mata nantinya, melainkan Allah selalu mengkaruniakan nikmat-Nya. Maka i'tikad yang demikian itu dicatat baginya termasuk orang yang bersyukur di hari itu. Jadi jangan menunggu mendapat suatu nikmat, mendapat suatu kebaikan baru bersyukur. Jangan juga kalau pas lupa, kan kebanyakan kayak itu. Nikmatnya diambil namun hatinya lupa bersyukur. Karenanya lah di awal subuh hari atau di pagi hari ketika mata terbuka, saat terbangun dari tidur, segera ucapkan alhamdulillah. Artinya mensyukuri nikmat Allah di hari itu ketika telah dibangunkan dari kematian. Karena hakikat tidur itu ia mati. Hakikat tidur kita malam itu hakikatnya ia mati. Ketika terbangun di subuh hari, saat itulah dibangkitkan ia dari kematiannya. Maka orang yang beriman sangat baik sekali dan sangat utama sekali ketika matanya terbuka, saat itu ia langsung bersyukur. Maka semoga menjadi kebiasaan bagi setiap diri kita. Selawat dan salam terhantarkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nur, nur yang selalu memancarkan cahayanya dalam ilmu, dalam iman, dan di dalam Islam. Selawat terhantarkan kepada beliau dengan sebaik-baik salam, sebaik-baik sholawat. Terhantarkan pula selawat kepada para ahlul bait, keluarga-keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat, juga kepada sekalian umat-umat Rasulullah SAW di mana saja berada. Di segala penjuru dunia, dari timur sampai ke barat,
baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului dalam kematiannya. Maka semoga selawat berkah dari Rasulullah juga terhantarkan kepada mereka-mereka yang disebutkan tadi. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bersua lagi, bertemu lagi di pengkajian rutin malam Sabtu. Setelah 2 malam Sabtu kita isi dengan muzakarah. Dan info yang saya dapatkan pun bahwa di malam hari ini nantinya juga akan ada yang punya hajat. Sudah datang kah orang belum? Belum. Iya kah? Karena iya kah? Insya Allah malam ini ada yang punya hajat menyambut datangnya bulan Ramadan, yakni mengirimkan doa arwah. Setelah selesai kita nanti pengajian kita di malam Sabtu ini, di malam ini, yang nantinya akan dilanjut dengan membaca doa arwah yang dipimpin oleh Paman Johan. Dan info juga bahwa hari Ahad besok lusa, infonya ada muzakarah. Adakah? Besok ini Ahad, lusa ini Sabtu, Ahad. Tinggal diatur aja nanti di panitianya, tuan rumahnya, di jam berapa nanti acaranya. Ya, setelah selesai kita malam ini, nanti silahkan tuan rumah dan panitia menyampaikan bahwa acara hari Ahad itu di jam berapa. Jam 1 malam nggak? Iya, sekarang buka puasa sama. Iya, karena insya Allah kan hari Ahad itu bertepatan tanggal 15 Syakban, ya kan? Bertepatan tanggal 15 Syakban atau nisfu Syakban. Berarti malam Ahadnya itu malam nisfu Syakban sudah, ya kan? Malam besok berarti, ya kan? Malam besok. Ini malam Sabtu, malam besok itu sudah malam nisfu Syakban. Yang mana dalam riwayat dikatakan diangkatnya catatan-catatan amal dari sekalian umat Rasulullah. Catatan-catatan amal dalam 1 tahun itu diangkat, dibawa ke hadirat Allah, yakni di setiap malam nisfu Syakban. Maka harapannya jangan sampai di malam nisfu Syakban amalnya amal kada baik. Ya ibaratnya tuh kayak itu. Ya kalau lah intinya kan seperti itu. Nanti insya Allah akan ada 2 amaliyah yang akan dibaca atau diamalkan, dibagikan nanti ke setiap diri kita di grup aja nanti untuk diamalkan di malam nisfu Syakban atau di malam besok. Nanti akan dituliskan di grup kita, grup Basecamp WTG, untuk diamalkan. Adapun malam ini sambil menunggu
yang punya hajat, sambil menunggu yang punya hajat. Maka malam ini saya beri kesempatan kepada setiap diri kita siapa di antara kita yang ada ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada suatu maksud untuk menyampaikan atau minta diuraikan dari apa yang akan dibahas. Dipersilakan. Terserah mengenai apa, hanya saja tetap yang terkait mengenai hakikat dan ma'rifat. Boleh, silakan apa saja yang mau diuraikan dari diri kita yang terkait tentang hakikat dan ma'rifat, maka dipersilahkan. Kalau usah bercatat 1-2 orang aja, karena nanti kita mau baca doa. 1 aja dulu, nanti setelah itu baru 1 lagi. Silakan mengenai apa. Kalau ada mic 1 coba diberikan kepada siapa yang mau bertanya. Adakah mic-nya? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru, mungkin ini buat kita semua terkait dengan penajaman rasa, guru. Penajaman rasa, karena sudah banyak mutiara-mutiara yang pian hamburkan di pondok ini, namun memang setiap orang menyikapinya dengan cara yang berbeda-beda, karena memang karakter kita berbeda-beda, pemahamannya pun berbeda-beda. Nah, mungkin untuk bekal kita semua, seperti dikatakan, ketika melihat maka dia merasakan, mendengar pun maka dia merasakan, bahkan ketika dia merasakan sama halnya dia melihat dan mendengar. Mungkin ini yang bisa lebih didalamkan kepada kita semua, sehingga baik ibu-ibu maupun para bapak kita ini bisa lebih peka terhadap rasanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, apa yang disampaikan tadi yakni tentang penajaman rasa, atau bisa juga dikatakan kepekaan rasa, ya. Bahasa umumnya ialah kepekaan rasa, yakni bagaimana rasa yang dimaksud dapat benar-benar menjadi acuan pada batin di diri kita. Dikatakan bahwa man lam yazuk lam ya'rif. Man lam yazuk lam ya'rif. Siapa
yang belum dapat merasakan, maka belumlah ia dikatakan mengenal. Siapa yang belum dapat merasakan, maka belumlah dikatakan mengenal. Kalau ilustrasinya, kalau contohnya, yang setiap diri kita sudah ketahui, ibarat merasakan manisnya gula, merasakan manisnya gula pada minuman, katakanlah minuman teh atau minuman sirup dan lain sebagainya. Ketika membuat teh, dicampur gula lalu kemudian diaduk, gulanya hilang atau gulanya lenyap. Artinya gulanya tidak lagi terlihat oleh mata. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa minuman teh tadi itu ia manis atau tidak? Maka tentunya dirasakan. Bila belum dirasakan, maka belumlah dikatakan ia mengenal. Nah, begitu maksudnya. Setelah dirasakan baru diketahui, oh minuman tehnya manis. Oh minuman tehnya manis. Dan yang manis itu gula. Begitu. Katakanlah dari ilustrasi tadi, minuman teh itu ya hamba atau diri kita. Minuman teh itu bila diilustrasikan kepada diri kita, ya minuman tehnya tadi itu ya diri kita, atau disebut hamba. Adapun manisnya gula pada minuman teh yang tidak terlihat oleh mata, tapi ada manisnya, yakni manisnya gula tadi, maka itulah yang dikatakan rasa Allah pada diri hamba. Bila manusia itu ia belum dapat merasakan rasa Allah, ia belum dapat merasakan rasanya Allah pada dirinya, maka belumlah dikatakan ia kenal dengan Allah. Nah, kayak itu maksudnya. Berarti apakah pada diri kita ada rasanya Allah? Iya, ada. Dan bila belum dapat merasakan rasanya Allah pada diri, berarti dia tidak kenal dengan Allah. Begitu maksudnya. Dan siapa yang tidak mengenal Allah atau tidak mengetahui rasanya Allah, maka itulah yang dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la yasihus sholat illa bil ma'rifah. Kata Sayyidina Ali,
La yasihu shalah illa bil ma'rifah. Tidak sah, tidak sah kata Sayyidina Ali, sholatnya seseorang itu bila ia tidak mengenal Allah. Ini sembahyang, tapi dia tidak mengenal kepada Allah yang ditujunya. Itu yang dimaksud Sayyidina Ali. La yasihu shalah illa bil ma'rifah. Tidak sah sholatnya seseorang melainkan ketika dia sudah mengenal. Maka berarti dia hanya sebatas menjalankan ritualnya saja. Hanya bersembahyang, sholat hanya sebatas menjalankan ritualnya saja. Sementara dia tidak mendapatkan esensinya dari sholat. Esensi itu apa namanya? Isinya, ya kan? Dia tidak mendapatkan isinya sholat yang ia jalani. Nah, itu hubungannya kepada ilustrasi tentang rasa tadi. Maka berarti rasanya Allah ada pada diri, itulah yang dikatakan sifat-sifat Allah. Di antara sifat-sifat Allah yang diketahui oleh orang kebanyakan, termasuk orang awam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat Allah. Ar-Rahman itu kasih, Ar-Rahim itu sayang, atau Ar-Rahman Ar-Rahim itu kasih sayang. Itu sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang dinyatakan pada setiap diri insan. Ketika dia mengasihi, ketika dia menyayangi, maka sifat kasih sayang itu adalah sifat Allah. Maka berarti ketika dia mengasihi dan menyayangi, maka sama halnya ia menjalankan atau merefleksikan sifat Allah. Kan begitu ya. Itu yang dipahami oleh kebanyakan orang atau orang awam. Adapun di dalam hakikat dan ma'rifat, rangkum daripada sifat-sifatnya Allah, rangkum daripada rasanya Allah ialah hayat. Hayat itu artinya hidup. Nah, yang hidup pada diri manusia itu adalah rasanya Allah. Kalau masih belum paham lagi maksudnya itu rasanya Allah itu, kita ganti kalimatnya hayat itu nurnya Allah. Nah begitu ya sudah. Karena nur itu ya rasa. Nur itu bahasa Arab, kalau terjemahannya cahaya. Maksud nur atau cahaya itu dalam ilmu pakainya ialah rasa. Hayat itulah nur Allah. Yang hidup pada diri itu nur Allah. Sifat Allah, rasanya Allah. Ilmu pada diri, ilmu itu artinya pengetahuan.
Ya kan? Termasuk pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum. Tahu ini lampu, tahu ini langit, tahu ini macam-macam. Apa aja yang diketahui. Nah, pengetahuan dari apa-apa yang ia ketahui itu pun nur Allah. Makanya jangan sombong. Artinya ketika engkau mengetahui sesuatu, jangan merasa alim, jangan merasa pintar. Kenapa? Karena yang engkau ketahui tadi itu, pengetahuan itu adalah nurnya Allah yang dititipkan. Nah, istilahnya begitu, yang disiratkan pada dirimu, yang dinyatakan pada dirimu. Sekolah sampai S1, S2, S3, ya Allah, sampai akhirnya jadi profesor. Nah, pengetahuan ilmu yang ia dapatkan itu, semua pengetahuan itu adalah nur Allah. Apa aja? Nah, tinggal menyadarinya. Apa saja pengetahuan ilmu itu adalah nur Allah. Itu adalah cahaya Allah. Itu termasuk rasanya Allah. Dan selain hayat, ilmu, qudrat, juga iradah. Qudrat itu apa? Qudrat itu kuasa. Artinya dengan ada kuasanya Allah, engkau dapat bergerak. Dengan adanya kuasa Allah, engkau dapat berlaku. Dengan adanya kuasa Allah, engkau dapat berjalan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kudrat tadi atau kuasanya Allah itu pun nur Allah, itu pun cahaya Allah, itu pun rasanya Allah, bagian dari rasanya Allah. Iradat, ya keinginan bahasa kita. Iradat itu ya keinginan, kehendak, kemauan. Semangat, sama aja dah. Orang tuh punya bersemangat, ada kehendak di dalamnya. Kalau kada bersemangat, kada ada kehendak di dalam dirinya. Apa jar bahasa gaulnya kak? Apa ngarannya? Bete kah apa? Galau, bete, apa namanya? Kada ada mood, ya kan? Galau. Kalau bahasa gaulnya gabut, ya kan? Kenapa? Kada semangat, ya kan? Bisa kan dikatakan demikian? Kada ada mood, nggak ada moodnya, berarti kada ada semangatnya. Gabut ya tadi, artinya kada bersemangat. Orang yang kada bersemangat, ini kada berkehendak. Nah, maka iradat, ya kehendak tadi itu bermuara pada semangat jiwa. Dengan adanya semangat jiwa, lalu ada kehendak, ada kemauan, ada keinginan.
Itu pun adalah nur Allah. Itu pun adalah cahaya Allah. Itu pun adalah bagian daripada rasanya Allah. Hayat, ilmu, qudrat, iradah. Itu kalau dihubungkan lagi kepada rakam dalam pembelajaran, hayat, ilmu, qudrat, iradah, ta'alluqnya hayat itu di alif, ilmu itu di kaf, qudrat itu di ba, iradat itu di ra. Apa jadinya? Alif, kaf, ba, ra. Akbar. Jadi ketika seseorang menyatakan dalam kalimat Allahu Akbar, artinya dia menyatakan bahwa Allah telah menyatakan haknya pada dirinya. Allah telah menyatakan hak Allah pada diri hamba tadi. Nah itu makna daripada Allahu Akbar ketika dia angkat takbir. Kalau saat dia sembahyang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hakikatnya saat itu dia menyatakan Allah. Saat itu dia menyatakan bahwa benar Allah telah menurunkan haknya Allah pada dirinya. Apa? Hayat, ilmu, qudrat, iradat. Makanya disebut tubadil, ya kan? Orang sembahyang itu ketika dia mengangkat takbiratul ihram, di awal dia mengangkat takbir yang pertama tadi, Allahu Akbar. Saat itu tubadil, arti tubadil itu terganti. Apa maksudnya terganti? Terganti ketidakberdayaan dirinya tergantikan dengan kemahabesaran Allah. Begitu maksudnya. Nah, ini penjelasan ilmu. Lalu kemudian penjelasan dari pemakaian, sehingga benar-benar rasa itu dapat menjadi tajam pada dirinya. Berbicara rasa tadi ya penjelasan dan nur Allah. Kalau tadilah rasa itu ya nur Allah atau sifat Allah, itulah yang disebut rasa pada diri. Sebelum disampaikan tentang pemakaian mengenai rasa bagaimana menjadi tajam, maka ketahui dulu oleh kita apa hakikat rasa itu. Itu dulu yang kita ketahui. Rasa adalah nur Allah, rasa adalah cahaya Allah. Itu penjelasan ilmu. Itu penjelasan ilmunya. Sedangkan hakikat rasa adalah rasa yang disebut nur Allah tadi, ya kan? Rasa yang dikatakan cahaya Allah, kayak gitu tadi lah. Nah, rasa itu hakikatnya adalah nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa tasawuf dikatakan
Dalam bahasa tasawuf dikatakan, dipreskan lagi bahwa rasa itulah yang dikatakan Rasul. Rasa itulah Rasul pada diri. Ini penjelasan tasawufnya. Hakikat rasa itu ialah Rasul pada diri. Dan Rasul pada diri itulah yang seringkali saya katakan sebagai sir Rasulullah. Itu dulu diketahui hakikat rasa. Hakikat rasa ialah Rasul pada diri. Itulah yang dimaksud sir Rasulullah. Maka kesimpulannya, nah, ini pahami bujur-bujur, jangan sampai lupa, sebab ini pemakaian, ya Allah. Maka kesimpulannya, Rasul pada diri atau yang dikatakan sir Rasulullah ada pada setiap diri atau tersiratkan pada setiap diri. Berarti pada setiap diri itu sudah ada sir Rasulullah tersiratkan. Nah, ketika diketahui akan hakikatnya, itulah sebagai jalan baginya agar rasa pada diri tadi yang disebut Rasul pada diri tadi, yang disebut sir Rasulullah pada diri, dapat benar-benar terasakan dan tersadari. Nah, terasakan dan tersadari itu yang dimaksud tajam berarti. Tadi pertanyaannya menajamkan rasa, ya Allah. Menajamkan rasa, maksud menajamkan rasa itu dia benar-benar sudah merasakan dan menyadari bahwa sir Rasulullah itu selalu ada dan tidak pernah jauh dari dirinya. Itu berarti tajam sudah rasanya. Dan itu pula lah yang dikatakan dalam sebuah istilah, ketika dia selalu merasakan dan menyadari akan sir Rasulullah pada dirinya, maka itulah yang diistilahkan dia lebur di dalam Nur Muhammad. Jadi lebur di dalam Nur Muhammad itu bukan berartinya melihat apa ngarannya bercahaya kah apakah kada. Ini mainnya di wilayah yakin. Mainnya itu di wilayah yakin, bukan di penglihatan. Kalau pang melihat dirinya itu dibungkus cahaya kah apakah kada, bukan nang kayak itu.
itu hanya penampakan. Kalau toh terlihat seperti itu hanya penampakan atau proyeksi dari keyakinan yang teryakini pada dirinya. Nah, itu hanya penampakan yang terproyeksikan. Intinya ialah ia lebur di dalam Nur Muhammad adalah ketika ia sudah dapat merasakan dan menyadari sir Rasulullah pada dirinya. Kalau ujar guru sekumpul lah, ini ujar guru sekumpul, bila kalian nena hendak karam di lautan Nur Muhammad, ini ujar guru sekumpul, apabila kalian hendak karam di lautan Nur Muhammad. Nah itu kalau bahasa yang saya sebut tadi itu lebur di dalam Nur Muhammad, sama aja tuh, hanya beda bahasa, beda penyampaian, ya kan? Guru sekumpul mengatakan apabila kalian hendak karam di lautan Nur Muhammad, maka setiap malam hendak berguring, bayangkan dirimu berada di tengah lautan yang luas. Hakikatkan lautan yang luas itu Nur Muhammad. Lalu engkau bayangkan dirimu tenggelam di dalam lautan itu. Yang macam tenggelam di lautan tuh Pak. Nah itu ujar guru sekumpul, mainnya dibayangkan. Metode dari guru sekumpul dengan cara membayangkan. Membayangkan diri berada di tengah lautan yang luas. Dan dihakikatkan bahwa lautan yang luas itu adalah Nur Muhammad. Lalu membayangkan diri kita tenggelam di dalam lautan itu. Tenggelam tanpa ada apa namanya? Tanpa ada perlawanan. Artinya tenggelam dan menenggelamkan diri tanpa adanya perlawanan. Biarkan dirimu tenggelam di dalam lautan itu. Yang engkau hakikatkan bahwa lautan itu adalah Nur Muhammad. Itu ujar guru sekumpul. Memberikan metodenya tadi dengan cara membayangkan itu. Lalu apa ujar guru sekumpul? Itu sebujurnya engkau berarti tenggelam, karam di dalam lautan Nur Muhammad. Lalu ujar beliau lagi, maka ketika engkau tenggelam di dalam lautan Nur Muhammad itu berarti engkau sudah karam di dalam hakikat sholawat. Berarti ikam itu, kalian itu sudah tenggelam di dalam hakikat sholawat. Batinnya sholawat. Kalau dan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, itu membaca selawat, ya kan? Itu membaca selawat. Tapi dengan metode membayangkan, sebagaimana yang diuraikan tadi, menurut guru sekumpul, itu berarti engkau sudah masuk di dalam batinnya sholawat. Nah, itu metodenya guru sekumpul yang disampaikan kepada jemaahnya.
Tapi di kita, di majelis kita kan perlu membayangkan lagi. Kenapa? Karena kita metodenya bukan membayangkan. Metode kita bukan membayangkan. Apa metode kita? Metode kita menyatakan, bukan membayangkan. Kalau membayangkan itu di sini mainnya kalau lah, ya kan? Metode kita di majelis kita ini bukan membayangkan, tapi menyatakan. Mana Nur Muhammadnya? Ini lah Nur Muhammad, ya kan? Ini Nur Muhammad nyata adanya, dan dirimu berasal darinya, ya kan? Maka satukan sir Rasulullah pada dirimu, satukan ke yang ada ini. Itulah bagaimana menyatukannya. Rasakan naik turun napasmu ketika engkau menarik napas, mengeluarkan napas, ya kan? Coba lihat isyaratnya. Ini saat ini menarik napas kan? Yang ini tadi nah. Lalu kemudian mengeluarkan napas. Maka itulah lebur, berarti engkau di dalam Nur Muhammad. Bukan membayangkan lagi, tetapi menyatakan. Hakikatnya ketika engkau menghirup napas, yakini, rasakan, sadari. Ketika engkau menarik napas, ketika engkau menghirup napas, maka sesungguhnya engkau menyatakan, memisrakan Nur Muhammad yang meliputi dirimu, misra kepada Nur Muhammad yang ada di dirimu. Itulah. Ketika engkau mengeluarkan napas, maka berarti engkau menyatakan, memesrakan Nur Muhammad yang di dirimu, mesra dengan Nur Muhammad yang meliputi dirimu. Bisa lah dipahami lah. Bisa kalau lah. Jangan lupa takut liur. Itu namanya ahad. Nah, kalau bahasa Qur'annya ahad. Arti ahad itu ya atu-atuannya. Tunggal. Berapa kali? Ya terserah masing-masing diri. Kapan aja? Ya terserah. Sebelum buring kah? Sesudah sembahyang kah? Atau di waktu-waktu tertentu silahkan. 3 kali naik turun napas kah? 5 kali naik turun napas kah? 7 kali kah? Terserah, silahkan aja. Maka hakikatnya 1 kali arif billah, 1 kali tarikan dan hembusan napasnya dengan kenyataan Nur Muhammad yang termisrakan dan termesrakan tadi, 1 kali naik turun napasnya itu lebih utama daripada ibadah mulai dia dari lahir sampai dia mati. Hah? Ya, coba 1 kali aja kan naik turun napas dengan dia memisrakan Nur Muhammad yang meliputi dan diliputi, misra dan mesra di dalam kesatuannya, ya kan?
terlebih utama daripada ibadah mulai dia lahir sampai dia mati. Itu baru satu kali naik turun napas, apalagi berkali-kali. Itu yang dikatakan bahwa bagi arif billah itu, bagi para wali-waliullah itu, bagi para kekasih-kekasih Allah itu, satu kali naik turun napasnya terlebih utama daripada ibadah sejak lahir sampai mati. Nah, ini pakaian wali namanya. Pemakaiannya para wali. Walau kita bukan wali, misalkan lah, katakanlah kita ini bukan wali, mungkin wala berataan. Hah? Kita ini bukan wali, mungkin wala, tapi dapat memakai pakaiannya wali. Pahamlah? Tapi dapat memakai pakaiannya wali yang naik turun nafas diceritakan tadi itu, nah, maka dia tercatat sebagai orang yang bersama dengan para wali, walaupun dia bukan wali. Kayak itu maksudnya. Nah, saat dia memisrakan dan memesrakan Nur Muhammad yang meliputi dengan yang diliputi, itu yang dikatakan dia telah menajamkan rasa dalam dirinya. Apa tandanya? Nah, pasti ada tandanya. Apa tandanya kalau rasa itu sudah tajam pada dirinya? Tandanya adalah ia tidak lagi ada syakwa sangka dalam dirinya bahwa sir Rasulullah itu kada jauh dari dirinya. Kada ada lagi syakwa sangka itu. Keyakinannya sudah mencapai yakinullah wa yakinul haq. Bukan keyakinan dirinya lagi, tapi keyakinan Allah, itulah keyakinan yang hak. Apa yang teryakini dalam keyakinan itu? Sir Rasulullah tidak jauh dari dirinya. Bila sir Rasulullah itu tidak jauh dari dirinya, berarti dia selalu bersama Rasulullah. Bila dia selalu bersama Rasulullah, Rasulullah itu adanya di surga kan di neraka? Hah? Surga kalau lah? Iya kan? Bila ia selalu bersama Rasulullah, Rasulullah di surga, berarti ini keempat jiwa. Kada ada urusan dengan hitungan-hitungan pahala, kada ada. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, apabila seseorang itu telah Allah anugerahkan ma'rifat pada dirinya, ya ini bagian daripada ma'rifat namanya, yang dijelaskan tadi. Apabila seseorang itu Allah telah anugerahkan ma'rifat pada dirinya, maka janganlah lagi engkau memikirkan sedikit ataupun banyak amal ibadahmu. Kenapa demikian? Karena anugerah ma'rifat itu segala-galanya, artinya kada bisa diukur dengan amal ibadah. Kayak itu dah. Kada bisa dibanding-bandingkan dengan amal ibadah. Maksudnya itu kayak itu. Apabila engkau telah dianugerahkan ma'rifat, di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, apabila engkau telah dianugerahkan Allah berupa ma'rifat,
maka janganlah engkau memikir-mikirkan lagi sedikit atau banyaknya amal ibadah. Aduh, kayaknya amalku ini masih sedikit. Aduh, kayaknya aku ini lagi banyak. Aduh, aku begini. Nggak ada lagi, jangan dipikir-pikir. Kenapa? Karena anugerah ma'rifat daripada Allah tidak bisa dibanding-bandingkan dengan amal ibadah. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan. Satu kali naik turun napasnya arif billah tadi kan? Ya, kalau terlebih utama daripada ibadah mulai dari lahir sampai kematian, itu baru satu kali naik turun napasnya. Jadi tanda bahwa seseorang itu rasa pada dirinya telah tajam, tandanya ialah tidak ada lagi syak wasangka sekecil lubang jarum sekalipun, sekecil biji zarah sekalipun, tidak ada lagi syak wasangka tentang sir Rasulullah selalu ada dekat dengan dirinya dimanapun dan kemanapun. Berarti tajam sudah tak rasanya tadi. Nah, itulah penjelasan mengenai apa yang disampaikan tadi, mengenai bagaimana menajamkan rasa. Penjelasan awal, pahami betul-betul apa hakikat rasa ialah Rasul pada diri. Dan Rasul pada diri yang dimaksud di situ ialah sir Rasulullah. Maka tajamkan sir Rasulullah pada diri yang disebut rasa tadi, yakni dengan memisrakan dan memesrakan Nur Muhammad yang meliputi, misrakan, mesrakan dengan Nur Muhammad yang ada pada diri. Karena hakikatnya ia satu kesatuan. Maka itulah penjelasan yang dimaksud dari apa yang dipertanyakan tadi. Boleh satu lagi, silakan. Make. Satu aja lah. Nah, satu tapi dirapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad telah bersabda, wujuduka zanbun, adanya dirimu itu adalah dosa. Nah, dosa tadi itu apabila kita mengakui diri kita ada, itu dosa. Nah, dapat mengakui diri kita itu hayat atau hidup, itu pun dosa. Nah, merasa berilmu itu pun dosa. Merasa kuat dan puasa itu pun dosa. Merasa mendengar, melihat dan berkata-kata itu pun dosa. Sebagaimana yang telah ada di dalam sifat ma'ani, hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, dan kalam. Apabila kita tidak dapat mengembalikan sifat 7 tadi, itu adalah dosa. Dalam setiap harinya 24 jam setiap hari, apabila kita melakukan dosa terus dari buka mata sampai tutup mata kembali. Sekian, tolong penjelasannya.
Iya, apa yang disampaikan tadi itu sudah jelas adanya dan sudah benar adanya. Artinya, bila ini berhubungan dengan yang di pertama tadi yang disampaikan tadi, ada hubungannya, ada kaitannya. Apabila engkau ini sudah mengetahui dan meyakini bahwa sir Rasulullah itu nyata adanya, tersiratkan pada dirimu, maka ketahuilah bahwa hidupmu adalah hidupnya, bahwa hidupmu itu adalah hidupnya si sir Rasulullah ini. Ingatlah, saya pernah memberikan ilustrasi air yang diceret dengan air yang di gelas. Ya Allah. Nah, coba renungi itu. Ini gelas kosong, ini air di dalam ceret. Lalu air dalam ceret tadi ditumpahkan di dalam gelas yang kosong. Air yang di dalam gelas tadi itu bukan punya gelas, tapi punya yang diceret, ya kan? Sejak kapan si gelas itu punya air? Nggak punya. Dia gelas kosong awalnya, ditumpahkan air dari ceret. Berarti air yang di dalam gelas tadi itu airnya si ceret, ya kan? Bukan airnya si gelas. Pahami bujur-bujur kan? Contoh itu tadi. Air yang ada di dalam gelas bukan milik si gelas, tapi milik si ceret tadi yang dituangkan di dalam gelas. Nah, itulah hubungannya dengan penjelasan yang di awal tadi. Ketika telah engkau ketahui dan engkau yakini bahwa sir Rasulullah tiada syak sangka lagi bahwa ia sir Rasulullah itu selalu ada dekat dengan dirimu, maka engkau harus menyatakan keberserahan dirimu. Bagaimana maksudnya menyatakan keberserahan dirimu? Jangan lagi engkau mengatakan aku hidup karena memang aku ini hidup. Tidak. Aku hidup karena hidupku adalah hidupmu. Aku berilmu bukan karena aku ini pandai, tapi aku berilmu karena ilmu ini adalah ilmunya. Begitupun aku ini dapat berlaku, bergerak, dan lain sebagainya. Segalanya itu karena kuasanya dinyatakan pada diriku, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya. Semua karena anugerah dari si sir Rasulullah. Begitu maksudnya. Nah, saat itu ketika engkau telah menyatakan demikian, berarti engkau telah berserah diri. Nah, itu yang maksudnya berserah diri. Ketika engkau telah menyatakan bahwa engkau hidup bukan lantaran engkau hidup dengan sendirinya, tapi engkau hidup karena hidup pada dirimu adalah hidupnya. Begitu pula ilmu adalah ilmunya, begitu juga kuasa adalah kuasanya, begitu pula kehendak adalah kehendaknya. Termasuk penglihatan dapat melihat karena ia yang melihat.
mendengar, mencium, merasa, dan lain sebagainya. Ketika engkau telah menyatakan demikian, berarti engkau telah berserah diri. Nah, mereka yang berserah diri itu dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab disebut muslimun. Jadi orang yang berserah diri itu sebutannya ya muslim atau orang Islam, bahasa Indonesianya. Muslim atau orang Islam artinya adalah orang yang telah berserah diri. Berarti ketika dia belum mengetahui akan sir Rasulullah dan dia belum meyakini akan sir Rasulullah, sehingga dia belum dapat berserah diri sebagaimana yang dijelaskan tadi, berarti dia belum dikatakan muslim. Berarti dia belum dikatakan orang Islam. Walau kenyataannya dia Islam, tapi Islamnya masih sebatas Islam in the nas, atau Islam karena keturunan, Islam karena manusia. Kakek neneknya Islam, mama bapaknya Islam, dia pun terlahir dalam keadaan Islam. Itu Islam in the nas namanya. Islam karena manusia, Islam keturunan. Apalagi di KTP pun tertulis Islam, nah tambahnya Islam KTP. Sebenar-benarnya Islam itu adalah Islam indallah, inna dina indallahil Islam. Itulah yang sebenar-benarnya Islam, yakni Islam indallah, Islam di sisi Allah. Bagaimana Islam di sisi Allah? Yakni mereka itu telah berserah diri, tidak lagi merasa dirinya dapat hidup dengan sendirinya, tidak lagi merasa dirinya dapat berilmu dengan sendirinya, tidak lagi dapat merasa dia kuasa dengan sendirinya, tidak lagi dia dapat merasakan dirinya punya kemauan sendiri, tidak. Termasuk dia dapat melihat, mendengar, mencium, merasa, dan lain sebagainya, tidak. Tetapi semua itu karena anugerah dari sir Rasulullah. Kalau diistilahkan, dijelaskan secara keilmuan, dengan anugerah sir Allah engkau hidup, dengan anugerah sir Rasulullah engkau berilmu, dengan anugerah sir Rasulullah engkau kuasa, engkau berkehendak, dengan anugerah sir Rasulullah engkau dapat melihat, mendengar, mencium, dan lain sebagainya. Maka serahkan dirimu, artinya tidak lagi merasa diri bisa dengan sendirinya. Nah, siapa yang berserah diri kepada sir Rasulullah berarti dia mengikut kepada Rasulullah, ya kan? Kan berserah diri. Seolah-olah kalau dibahasakan, ya Rasulullah, ulun kada kawa berjalan sorangan, nah ya Rasulullah, ulun umpat pian aja, nah ya Rasulullah. Berarti berserah diri kalau itu, nah. Berserah diri dia kepada sir Rasulullah berarti dia berserah diri kepada Rasulullah, berarti dia mengikut kepada Rasulullah, mengikut kepada Rasulullah. Lalu apa kata Allah? Qul, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, ya Muhammad. Ini Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan kepada mereka. Mereka itu ya kita-kita, umatnya. Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, apabila kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian ingin mendapatkan cintanya Allah, apabila kalian merasa mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku, kata Rasulullah, artinya berserah diri kepadaku. Artinya jangan ikan merasa bisa berjalan seorang. Itu maksudnya. Ikuti aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku, ikut jalanku, kata Rasulullah. Ayo ikut sama-sama aku, ya Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepadamu. Nah begitu maksudnya. Ini kada Rasulullah sudah menuntun tangannya. Ayo ikut, ya Rasulullah. Tangannya dipikuti oleh Rasulullah, tangannya dipegang sama Rasulullah, lalu dilepaskannya. Macam kekanakan itu kan, hendak menyeberang jalan, ya Allah, hendak menyeberang jalan yang banyak mobil, banyak motor. Orang tuanya memegang di tangan anaknya tadi nak, supaya bisa nyebrang sama-sama. Tapi dilepas sama si anak, merasa apa? Merasa bisa menyeberang seorang, iya kan? Padahal orang tuanya tadi mengikuti tadi, memegangnya tadi itu supaya selamat, iya kan? Supaya selamat dibawa sampai ke seberang. Tapi si anak tadi muncul, dilepasnya tangan mamanya tadi mengikuti nih, tangan abahnya mengikuti tadi, dilepaskannya, merasa bisa menyeberang sorangan. Akhirnya apa? Terompak bis Banjar. Maka sudah kematian berselawat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khuz biyadi qalat hillati adrikni. Bebuian untung membaca selawat itu. Salawat dan salam kepada engkau wahai pemimpinku ya Rasulullah. Habis sudah daya upayaku ya Rasulullah, peganglah tanganku ya Rasulullah. Minta dipegang tangannya, tapi kenyataannya sudah dipegang Rasulullah, dilepas pulang tangannya. Nah itu. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Maksud mengikuti aku tadi itu ya itu berserah lawan aku, jangan melawan. Maksudnya itu kayak itu. Ayo ikuti aku, ayo serahkan dirimu kepadaku, begitu maksudnya. Yuhibbukumullah, kata Allah, maka Allah akan cinta kepadamu. Apabila engkau mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Maka berarti apabila seseorang itu dia tidak mengikuti Rasulullah, dia tidak mengikuti sir Rasulullah, dia tidak berserah diri kepada sir Rasulullah, berarti ucapannya mengatakan aku mencintai Allah adalah dusta. Ya, itulah penjelasan daripada apa yang tersampaikan tadi oleh Paman Johan. Dan semoga dua pernyataan tadi, dua
judul yang disampaikan tadi, kemudian diuraikan tadi, dapat benar-benar terpakai pada setiap diri kita, sehingga tajam rasa pada setiap diri kita, sehingga tidak ada lagi syak wasangka mengenai kedekatan sir Rasulullah tersiratkan pada setiap diri kita. Semoga membawa rahmat, membawa berkah, membawa keselamatan fit dunia wal akhirah bagi setiap diri kita. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini, dan lanjut kita kepada pembacaan doa arwah yang akan dipimpin oleh Paman Johan. Waktu dan tempat